Halo semuanya, balik lagi di mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan lab KH003. Materi kali ini kita akan membahas aset tetap. Perkenalan dulu yuk, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Ada Selvi Hermawan, Mahilda Kelly, Rizky Subianto, dan Revaldo Chandra. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi aset tetap. Apa sih aset tetap? Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional dan dimiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset ini tidak untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Contohnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Sekarang kita masuk ke materi klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan jenis dan penggunaannya. Di antaranya, yang pertama, ada tanah. Tidak disusutkan karena nilai cenderung meningkat. Yang kedua, bangunan. Digunakan untuk kantor atau pabrik. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, kendaraan. Digunakan untuk operasional dan distribusi. Dan yang terakhir, perabot dan peralatan kantor. Seperti meja, kursi, dan komputer. Pengakuan aset tetap berarti mencatat aset tersebut ke dalam laporan keuangan, khususnya dalam neraca sebagai aset perusahaan. Namun, tidak semua aset bisa langsung diakui, ada kriteria yang harus dipenuhi. Aset tetap hanya dapat diakui jika memenuhi 2 kriteria utama, yaitu kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Manfaat ekonomis berarti aset tersebut dapat digunakan dalam operasional perusahaan, seperti untuk produksi barang atau jasa, atau bahkan disewakan kepada pihak lain. Pengakuan dilakukan pada saat perusahaan memperoleh kendali atas aset. Ketika hak dan tanggung jawab atas aset tersebut telah beralih secara hukum atau kontraktual kepada perusahaan. Teman-teman tahu tidak, aset tetap bisa diperoleh melalui beberapa cara. Yang pertama, pembelian tunai atau kredit. Yang kedua, pertukaran dengan aset lain. Yang ketiga, hibah atau sumbangan. Dan yang terakhir, pembangunan sendiri oleh perusahaan. Pengukuran aset tetap biasanya dicatat sebesar harga perolehan yang meliputi harga beli, biaya pengangkutan, dan pajak. Sekarang kita masuk ke materi penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya aset tetap secara sistematis selama umur manfaatnya. Tujuannya mencerminkan penurunan nilai ekonomi dari aset tersebut. Metode umum penyusutannya terdiri dari 3. Yang pertama, garis lurus, saldo menurun ganda, dan jumlah angka tahun. Jadi, aset tetap itu perlu dirawat agar tetap berfungsi dan optimal. Tindakan ini meliputi pemeliharaan rutin seperti servis berkala kendaraan atau mesin, perbaikan besar, penggantian komponen penting atau renovasi besar. Biaya pemeliharaan bisa dibebankan langsung atau dikapitalisasi tergantung manfaat ekonominya. Aset tetap bisa dihentikan penggunaannya karena rusak, usang, dijual, atau ditukar. Jadi proses ini mencakup menghapus nilai buku aset, mencatat keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Contohnya, jika berkendara dijual lebih murah dari nilai bukunya, maka dicatat sebagai rugi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus pengakuan dan penyusutan aset tetap. Pada tanggal 1 Januari 2003, PT Cipta Mandiri membeli sebuah mesin produksi seharga 150 juta. Biaya tambahan lainnya, biaya pengangkutan 5 juta, biaya pemasangan 10 juta, biaya pelatihan operator 3 juta, biaya pemeliharaan tahunan 2 juta. Mesin diperkirakan memiliki masa manfaat selama 5 tahun tanpa nilai residu dan disusutkan dengan metode garis lurus. Jadi cara penyelesaiannya, yang pertama pengakuan aset tetap. Yang termasuk biaya perolehan aset tetap adalah harga beli 150 juta, biaya pengangkutan 5 juta, biaya pemasangan 10 juta. Pelatihan operator tidak termasuk karena manfaatnya tidak langsung meningkatkan fungsi mesin. Pemeliharaan tahunan juga tidak termasuk karena itu adalah biaya operasional berkala.
Jadi kita jumlahin total biaya perolehan mesin sama dengan 150 juta ditambah 5 juta ditambah 10 juta dan hasilnya 165 juta. Jadi untuk yang kedua, pencatatan jurnal pengakuan aset pada 1 Januari 2023, aset tetap mesin itu didebit sejumlah 165 juta. Kas dan bank itu dikredit sejumlah 165 juta. Dan yang ketiga, kita masuk ke perhitungan penyusutan metode garis lurus. Biaya perolehan 165 juta, masa manfaat 5 tahun, nilai residu 0. Jadi perhitungannya penyusutan per tahun sama dengan 165 juta dibagi 5 dan hasilnya 33 juta. Jurnal penyusutan tahunan pada 31 Desember 2023. Beban penyusutan 33 juta ditaruh di debit. Akumulasi penyusutan mesin ditaruh di kredit 33 juta. Mesin diakui sebagai aset tetap sebesar 165 juta. Pelatihan dan pemeliharaan tidak diakui sebagai bagian dari aset tetapi dicatat sebagai beban. Penyusutan dicatat setiap akhir tahun selama 5 tahun sebesar 33 juta per tahun. Selesai sudah materi aset tetap kali ini, jadi kesimpulannya adalah aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasional dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengakuan aset tetap dilakukan jika aset tersebut memberikan manfaat ekonomis di masa depan dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Biaya perolehan mencakup seluruh pengeluaran hingga aset siap digunakan, seperti harga beli, pengangkutan, dan pemasangan. Aset tetap perlu disusutkan secara sistematis sesuai masa manfaatnya, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Penyusutan bertujuan untuk mencerminkan penurunan nilai aset akibat pemakaian. Dan selain itu, perawatan rutin dicatat sebagai beban, sedangkan perbaikan besar yang meningkatkan nilai atau umur aset dapat ditambahkan ke nilai aset tetap. Pada akhir masa pakainya, aset tetap dapat dijual, dihentikan, atau dihapuskan, dan selisih antara nilai buku dengan hasil pelepasan dicatat sebagai laba atau rugi. Pemahaman yang baik tentang aset tetap penting agar perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar akuntansi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan materi kali ini.